Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu eksponen atau bilangan berpangkat. Masih di bab yang sama, yaitu bab pertama. Ini masuk ke sub materi selanjutnya, yaitu bentuk akar. Kita lanjut ya ke materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ayo kita mengingat kembali. Masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Masih ingat? Ya, mungkin masih ada yang lupa ya, atau masih bingung apa sih bilangan berpangkat. Nah, ini Ibu mengingat kembali bilangan berpangkat itu adalah bilangan pokok. Nih, yang besar ini bilangan pokok, terus yang pangkatnya itu berada di atasnya, dan biasanya hurufnya kecil. Pasti masih ingat kan, ini di SMP dan baru minggu kemarin juga kita belajar mengulang kembali. Nah, apa hubungannya bilangan berpangkat dengan pembelajaran hari ini bentuk akar? Ternyata ada hubungannya jika bilangan berpangkat itu merupakan pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, ini yang ada hubungannya. Jadi bilangan berpangkat seperti ini itu ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini bentuk akar. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi. Definisi bentuk akar. Jadi, untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N atau setiap bilangan berpangkat pecahan di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0, maka didefinisikan. Jadi, bentuk definisinya seperti ini. Jadi, jika A pangkat M per N itu sama dengan, dalam kurung nih ya, akar pangkat N dari A terus dipangkatkan M. Atau A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang di dalam, ini kan A bilangan pokoknya tetap. Terus pangkat di dalam akar itu ambil yang M di atas, pecahan pembilangnya. Terus menyebutnya taruh di luar akar. Ya. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya kita langsung aja masuk. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Sederhanakanlah bentuk berikut dalam bentuk akar. Yang A itu 2 pangkat 2 per 3. Yang B adalah A pangkat 3 per 4 dikali A pangkat setengah. Yang C, X pangkat setengah dipangkatkan 3. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita coba ya penyelesaiannya satu per satu. Yang A, 2 pangkat 2 per 3. Oke, bentar Ibu menggunakan laser pointer. Yang pertama A 2 pangkat 2 per 3 itu sama dengan nih bentuk akar, bilangan pokoknya taruh di dalam jadi 2, terus pangkat pecahan yang pembilangnya taruh di dalam, penyebutnya taruh di luar. Ini bisa disederhanakan, 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti 2 pangkat 2 per 3 itu adalah akar pangkat 3 dari 4. Terus yang B, ini perkalian bilangan berpangkat, terus seperti sifat nomor 1 kemarin di bilangan berpangkat, jika ada perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, karena ini bentuk pecahan maka kita samakan penyebutnya 4, maka jadi 5 per 4 ya anak-anak. Maka ini bentuk akarnya adalah akar pangkat 4 dari A pangkat 5. Terus yang C, X pangkat setengah pangkatkan 3. Kita selesaikan dulu bilangan berpangkatnya. Kalau sudah berpangkat dipangkatkan lagi jadi dikalikan pangkatnya. 3 kali setengah jadinya 3 per 2. Baru kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini untuk soalnya mungkin lebih rumit sedikit daripada contoh pertama, tapi kalau bisa kalian di contoh pertama insya Allah gampang saja untuk yang contoh kedua. Kita coba penyelesaiannya ya. Ini sederhanakan bentuk 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X ya. Jadi yang akar ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah. Akar pangkat 3 dari X itu adalah X pangkat sepertiga ya anak-anak. Terus bilangan pokoknya dikalikan dulu, 2 kali 3, 2 kali 3, terus dikali, karena perkalian berarti pangkat ditambah ya, jadi setengah tambah sepertiga, kita samakan penyebut, jadi 3 ditambah 2 per 6, jadi hasilnya adalah 6 kali
X pangkat 5/6. Terus sebenarnya ini hasilnya bisa saja masih disederhanakan ya. Kita lihat ini bisa menjadi, kalau dalam bentuk akar permintaannya terakhirnya maka akan bisa menjadi 6. Terus akar ya, berapa anak-anak? Nah, ini bisa jadi X pangkat 5 ya kan? Terus di luarnya adalah pangkat 6. Jadi kita sesuaikan ya hasilnya dengan pilihan jawaban. Tapi kalau sampai yang di atas itu tidak jadi masalah. Tapi kalau hasil akhir meminta akar ya kita akan menyelesaikan seperti ini bentuk akhirnya. Oke. Dari contoh 1 dan contoh 2 semoga kalian bisa memahaminya ya bentuk akar ini seperti apa. Nah, di sini ayo berpikir kreatif. Apakah bentuk akar A ditambah B? Nih, akarnya di dalam A tambah B-nya di dalam akar itu sama dengan jika dia dipisah satu-satu. Jadi akar A ditambah akar B. Apakah pernyataan ini benar? Nah, kalian kira-kira aja kalian masukin beberapa sampel apakah memungkinkan hasilnya benar atau tidak. Nanti silahkan share jawaban kalian ke ibu. Nah, ini akan dapat tambahan bonus nilai ya, berpikir kreatif. Oke, ibu tunggu ya jawaban berpikir kreatifnya dari kalian. Terus yang B, merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Jadi, kalau misalnya ini ada pecahan yang memuat akar pada penyebutnya, itu harus dirasionalkan. Karena untuk memudahkan dalam perhitungan, maka harus dirasionalkan bentuk seperti itu. Caranya adalah, jika pecahan akarnya adalah A per akar B, maka dikalikan dengan akar sekawannya. Kalian cek, ini kan di bawahnya akar B, maka karena dia tunggal sendiri maka dikalikan dengan akar B per akar B. Atas bawah sama ya ini ya nak ya. Terus jika bentuk pecahan akarnya di bawahnya ini berupa penjumlahan akar, maka sekawannya itu angkanya tetap tetapi tanda berubah plus jadi min atau sebaliknya. Nah, min jadi plus, sedangkan di atas tidak berpengaruh ya. Oke. Kita lanjut. Masuk ke contoh yang pertama, rasionalkan bentuk akar berikut. Yang A adalah 2 per akar 3. Yang B itu adalah 3 per akar 5 dikurang akar 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat, yang pertama itu 2 per akar 3 dikalikan akar sekawan kan. Akar sekawannya lihat cek yang di bawah, penyebutnya adalah akar 3. Karena dia tunggal, maka akar sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah, kalau cara detailnya itu akar 9. Terus akar 9 adalah 3. Sama kan? Jadi menurut ibu, kalau kalian sudah tahu konsepnya, supaya lebih cepat, itu akar kali akar, itu hilang akarnya. Terus sisanya adalah bilangannya saja. Karena dia sama ya, ini berlaku untuk bilangan yang sama. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Akar 1000 kali akar 1000 itu adalah 1000. Supaya cepat perhitungan kalian. Tapi kalian harus tahu dulu konsepnya. Kalau akar itu dikali akar, di dalamnya dikali. Jadi kalau bentuk seperti ini tuh bisa disederhanakan dalam matematika menjadi 2 per 3. Jadi bilangan bulat dengan bulatnya dulu. Baru akarnya terpisah sendiri di tengah tempatnya. Ya. Ini nomor B. Ini kalau 3 per akar 5 dikurang akar 6. Nah, di bawahnya kan penyebutnya ini dalam bentuk pengurangan akar ya. Jadi pengalinya adalah sekawannya adalah lawan dari negatif itu adalah positif, tapi angka sama, akar 5 tambah akar 6, akar 5 tambah akar 6. Atas kali atas, 3 kali akar 5, 3 dalam kurung akar 5 tambah akar 6. Bawahnya, akar 5, karena ini dia bilangannya sama, hanya berbeda tanda, jadi bisa saja kita mengalihkan depan dikali depan, belakang kali belakang.
Karena kalau kita menghitung seperti biasa, depan kali belakang, terus belakang kali depan, belakang kali belakang, bisa. Tapi karena ini negatif sama positif, jadi nanti yang bagian tengahnya itu habis anak-anak. Jadi kalau untuk merasionalkan supaya cepat, kalian bisa saja akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Negatif kali positif adalah negatif. Akar 6 dikali akar 6 itu adalah 6. Tapi kalau dia berbeda, tandanya berbeda, tandanya sama, bilangannya berbeda, itu jangan seperti ini ya caranya. Berarti kalian kembali ke konsep awal, perkalian dua bilangan. Ya, baru yang di atas biar saja tetap atau disesuaikan dengan nanti pilihan yang ada, karena di sini di bawah bisa dikurang. 5 kurang 6 adalah negatif 1. Berarti 3 dibagi negatif 1 adalah negatif 3 dan dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 6. Atau bisa saja kalau tidak ada pilihannya, ini bisa menjadi negatif 3 akar 5 dikurang 3 akar 6. Ya. Mencek kemampuan kalian sejauh mana setelah mempelajari beberapa contoh tadi untuk akar dan rasional akar. Jadi Ibu minta 2 soal. Yang pertama menyederhanakan, yang kedua itu adalah merasionalkan. Nah, yang pertama bentuknya adalah 5 akar X pangkat 5 dikali 3 akar pangkat 3 dari X. Ini sudah ada contohnya ya, jadi kalian bisa saja berkreasi sesuai contoh yang ada. Terus yang nomor 2, rasionalkan bentuk berikut ini. 2 per akar 3 ditambah akar 5. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Nanti kalian yang tidak mengerti atau ada hambatan untuk menyelesaikan latihan, silahkan tanyakan Ibu. Silahkan disalin dari video ini yang mana yang penting, sebaiknya kalian salin semua dan kerjakan latihannya sesuai yang Ibu perintahkan nanti di GC. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Salah hilap tolong dimaafkan. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton.